Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Amir Mukminin, SPDI MPD, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman Staimas Wonogiri. Langsung saja, di sini saya Anissa Novi Safitri ingin menjelaskan orientasi pengembangan pendidikan agama Islam di lingkungan SMP atau di SMP. Tadi untuk pengertian apa itu pendidikan agama Islam sudah dijelaskan oleh Mbak Anggun. Jadi di sini saya ingin menjelaskan orientasi pengembangan pendidikan agama Islam di SMP. Untuk materi ini kita akan pertama adalah apa itu orientasi. Jadi orientasi adalah suatu penetapan tentang posisi seseorang dalam kaitannya dengan lingkungan atau dengan orang tertentu. Adapun orientasi pendidikan Islam itu sendiri ialah suatu pendidikan Islam yang lebih mementingkan kehidupan masa depan yang bernilaikan duniawi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam suratnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri manusia memperhatikan hal-hal yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 di atas adalah pendidikan Islam itu adalah adanya keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka ia akan mempertimbangkan kembali. Sebab jika melakukan perbuatan itu berarti ia telah merusak kehidupan masa depannya. Dalam orientasi pendidikan agama Islam, ada dua hal. Yang pertama adalah mendidik manusia untuk menjadi hamba Allah yang tugasnya untuk mengabdi kepada Allah, menghadirkan dirinya sendiri sebagai manusia di muka bumi. Dalam hal tersebut, untuk mewujudkannya, kita perlu adanya sistem yang mengacu kepada pribadi yang muttaqin, yaitu kokoh secara intelektual dan menghasilkan kematangan profesional, moral, dan spiritual yang dikenal dengan penguasaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah mendidik manusia dalam rangka menumbuh kembangkan kelengkapan dasar dan potensi fitrah anak-anak didik secara optimal untuk menuju kedewasaan intelektual dan kematangan emosional. Nah, untuk yang namanya orientasi suatu pendidikan, kita perlu yang namanya adalah konsep. Nah, dalam mewujudkan orientasi pengembangan pendidikan agama yang sekiranya lebih bisa menarik minat siswa untuk ingin dalam hati mereka itu untuk memperdalamnya, itu perlu adanya konsep seperti yang harus dimasukkan dalam manajemen profesional, mulai dari perencanaan, strategi, metode, dan evaluasinya. Jadi sebagai guru pendidikan agama Islam, kita itu tidak hanya menyampaikan materi secara intinya itu begini-begini dan hanya memberikan materinya saja. Namun kita tugasnya sekarang adalah bagaimana membuat materi itu bisa diterima dengan baik dan tentunya tidak membosankan. Contoh pada saat guru pendidikan agama Islam saya di SMP, itu kalau menurut saya itu dulu ya, saya itu paling tidak suka. Karena apa? Setiap materinya itu begini-begini harus langsung praktek seperti ini. Kalau menurut saya ya memang bagus kalau seperti itu. Tapi karena setiap siswa itu memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri, hendaknya guru pendidikan agama Islam kita harus istilahnya lebih memperhatikan. Karena apa? Guru pendidikan agama Islam itu juga bertanggung jawab terhadap bagaimana anak itu. Jadi seperti itu. Kalau untuk perilakunya, kita harus bisa sebisa mungkin lah untuk membuat anak itu paham
materi pendidikan agama dan bisa sampai ke hatinya, istilahnya seperti itu. Jadi anak bisa menyerap materi dan mengamalkannya tentunya. Karena zaman sekarang itu sangat, menurut saya itu krisis sekali yang akan namanya moral ya. Jadi mereka itu banyak, soalnya mereka itu terlalu mengidolakan guru-guru selain pendidikan agama. Mungkin karena materinya juga lebih asik daripada pendidikan. Jadi mereka itu lebih terpacu untuk apa sih agama gitu loh. Padahal agama itu kita bertanggung jawab, guru pendidikan agama itu bertanggung jawab untuk dalam Islam itu yang pertama adalah sesuci. Bagaimana kita bersuci. Kadang yang begitu memilukan adalah anak sudah SMP itu tidak tahu cara bersuci itu bagaimana. Padahal sudah jelas bahwa sesuci itu merupakan hal pertama untuk istilahnya sah atau tidaknya suatu ibadah, seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus memberikan sesuatu hal itu sesuai dengan porsi siswa. Harus bisa memberikan sesuatu hal yang entah itu reward atau apa bagi siswa yang bisa istilahnya juga mengamalkan. Tidak hanya pandai menjawab pertanyaan dari guru-guru atau pandai atau nilainya itu bagus dalam ulangan, namun kita juga harus melihat moralnya. Jadi gitu. Jadi kita sebagai guru pendidikan agama Islam harus